Ketemu lagi kita di sini di ibadah online Joy Kid. Ada Kak Ganda, Kak Jennifer, Kak Jeremy, Kak Betty. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang sudah siap mau beribadah kepada Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satu dulu dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, kesempatan yang indah Tuhan berikan buat setiap kami boleh datang kepada Tuhan untuk kami beribadah, bersekutu kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati adik-adik Joy Kid yang ada di rumah juga, untuk mereka boleh bersuka cita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siapa hatinya senang? Aku. Ya, kita akan nyanyi pujian kepada Tuhan. Hatiku senang. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan manis untuk mendengarkan firman-Mu. Dan sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagi satu lagu, bahwa aku mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lagi adik-adik, ku mau cinta. Mau cinta Yesus selamanya. Kami mencintai-Mu Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, terima kasih. Biar Kau pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara buat setiap kami, bahkan buat setiap adik-adik Joy Kid yang ada di rumah, mengurapi mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti firman Tuhan yang akan mereka dengar, yang akan disampaikan Tuhan oleh kakak Joy Kid, oleh kakak Teti ya Bapak. Biar pengurapan Tuhan juga turun buat Kak Teti, sehingga Tuhan setiap firman yang disampaikan itu boleh menjamah, boleh melawat setiap adik-adik Joy Kid yang ada di rumah.
Bapa terima kasih ini doa kami biar Engkau yang sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom Jen. Shalom Kak. Shalom Jeremy. Apa kabar kalian? Luar biasa. Iya. Yes. Masih kurang ya temennya? Ada yang Siapa datang. ya? Iya. Oh, Siapa sih? itu Kak. Udah datang? Shalom Kak. Oh, Shalom. salam dulu dong kakak dong. Oh iya. Ya. Shalom. Shalom Jen. Iya. Apa kabar semua ini? Baik Kak. Baik. Kita mulai ya ibadah kita ya. Iya. Ya, Kak. Oke. Oh iya kakak mau nanya dulu nih. Tadi kan sudah muji-muji Tuhan ya. Muji Tuhan. Terus kakak mau beritakan firman, tapi kakak mau tanya dulu nih ya. Kalau miskin itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak punya sepeda kak. Oh iya, nggak punya sepeda benar. Nggak punya rumah. Oh iya, nggak punya rumah juga benar. Dari kasih uang jajan Kak. Oh, nggak dikasih mau jajan juga benar. Apalagi kalau Jeki apa? Kalau apa tadi Kak? Miskin itu seperti apa ya? Miskin. Iya, miskin. Orang nggak bisa beli sepatu kayaknya. Oh iya ya, nggak bisa beli sepatu ya. Iya. Terus apa lagi ayo? Gak sekolah Kak. Nggak sekolah. Gak Oh, sekolah iya. kan? Iya sih. Aku nggak Makanya. sekolah. Terus apa lagi? Ada lagi yang tahu? Nggak punya tas Kak. Ya nggak punya tas benar. Coba lihat. Tapi aku punya ini. Wah, oh iya. Jadi punya tas. Iya. Ini punya. Itu kantong kresek. Udah. Kita buka firman dulu. Kita baca dulu ya firmannya ya. Ya, Kak. Ikutin kakak aja ya. Oke, Kak. Kita ucapin sama-sama, ikutin kakak. Ya. Matius 5 Matius 5 ayat 3. Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin Orang yang di miskin hadapan Allah. di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Hehe, berarti Kenapa sih Jack? aku kan itu Kak. Apa? Terus? Jadi kalau kau miskin terus masuk surga. Tadi bilang berbahagia. Oh, iya ya. Coba kita ulang lagi ya bacanya. Oke Kak. Berbahagialah Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tuh. Dibilangin. Bukan miskin itu kali. Kalau begitu kita dengar dulu firman-Nya Iya. biar kita tahu ya. Iya Kak. Shalom adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan ya, sudah bersuka cita. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Minggu ini masih sama tema kita, menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, hari ini firman Tuhan kita terambil dari Matius 5 ayat 3. Buka Alkitabnya adik-adik, kita mau baca. Yuk, Matius 5 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, adik-adik, kalau tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana anak-anak Joy Kid, ya mereka berbeda-beda datang ke sekolah minggu ya. Nah, bukan seperti ditanyakan kakak Joy Kid tadi, miskin nggak punya rumah, nggak bisa beli tas, nggak bisa beli sepatu, terus nggak punya apa lagi kalau miskin, nggak punya mobil, terus apa lagi, nggak punya mainan yang bagus-bagus. Bukan, maksud Tuhan di sini bukan miskin secara kekayaan, uang, bukan. Tetapi maksud Tuhan di firman ini adalah miskin hati. Hati yang bagaimana adik-adik? Nah, ternyata Tuhan mau kita itu miskin tentang hati kita. Contohnya apa? Ayo, hati yang mau dibentuk,
hati yang rendah hati, mau belajar mengenal Tuhan. Nah, kira-kira kalau orang yang miskin hatinya seperti apa adik-adik? Ayo. Miskin hati itu kan kita tuh merasa kita nih banyak dosa ya, banyak kesalahan. Terus kita nggak punya kebaikan yang bisa menjamin kita masuk surga. Nggak ada adik-adik. Itu namanya miskin. Kita pingin kenal Tuhan, kita pingin tahu Tuhan tuh kayak mana. Kita merasa kita ini nggak layak loh. Itu namanya miskin. Miskin kan nggak punya apa-apa artinya. Berarti hati kita tuh nggak punya apa-apa untuk diandalkan supaya kita sampai ke surga ya. Nah adik-adik tahu nggak, ada satu kisah loh di Alkitab loh yang miskin hatinya sangat miskin sekali. Nih kakak mau cerita nih tentang Rasul Paulus. Ada yang tahu nggak Rasul Paulus sebelum bertobat namanya siapa? Ayo. Iya, Saulus. Nah, si Saulus ini dulu orangnya gencar banget, giat banget untuk menganiaya anak-anak Tuhan yang percaya. Dia nggak senang ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Lalu dia berusaha tuh, dia mengejar, bahkan dia membunuh mereka. Nah, pada suatu kali dia mau pergi loh ke Damsyik untuk membunuh orang-orang percaya di sana. Tapi nih, tiba-tiba di tengah jalan Tuhan mencegat dia. Nah, apa adik-adik yang terjadi kepada si Saulus ini? Dia bertemu dengan Tuhan di dalam cahaya yang terang sekali. Terus Tuhan berbicara kepada dia. Hanya Saulus yang mendengar, orang-orang yang bersama-sama dengan dia nggak mendengar. Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada si Saulus ini untuk mengingatkan dosa-dosanya supaya jangan lagi menganiaya umat Tuhan. Nah, tahu nggak adik-adik, pada saat itu si Saulus matanya menjadi buta. Nah, akhirnya dia yang tadinya dengan gagah berani dia mau pergi ke Damsyik, dia karena buta akhirnya dia dituntun deh sama prajurit-prajuritnya pergi ke Damsyik. Dia buta, terus dia seperti orang yang gimana adik-adik yang sudah jatuh tertimpa tangga. Ya pokoknya benar-benar nggak berarti lah adik-adik. Begitulah yang dialami oleh Saulus. Nah, semenjak saat itu Saulus nih bertobat. Nah, namanya diganti menjadi Paulus. Yang dilakukan si Saulus ini setelah bertobat adik-adik, dia mengalami perubahan total dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengenal, oh Tuhan Yesus itu penuh kasih. Dia sadar bahwa dosanya sangat besar. Dia sadar bahwa dosanya nggak bakalan bisa membeli sorga. Nah, lewat semua itu, si Paulus ini benar-benar menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dia mau belajar mengenal Tuhan, dia mau dibentuk, sehingga dia dipakai dengan luar biasa loh adik-adik, Rasul Paulus, ya kan? Nah, adik-adik juga harus melakukan hal yang sama. Ketika kita berkata kita mau ke sorga, kita harus menjadi serupa, harus menjadi sempurna sama seperti Yesus. Caranya gimana? Kita harus dengan rela memberikan hati kita ini dibentuk Tuhan. Kita dengan rela mau diajari firman Tuhan, diingatkan firman Tuhan. Dan satu lagi, kita harus mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, itu dia adik-adik, kalau kita mau menjadi serupa sama seperti Yesus, sempurna. Itu namanya miskin secara hati ya. Miskin hati berarti kita mau, pokoknya mau kenal Tuhan. Aku mau belajar mengenal Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita sadar kita nggak punya apa-apa. Kita nggak ada yang bisa diandalkan untuk sampai ke sorga yang menjamin keselamatan kita. Gimana adik-adik? Adik-adik siap hatinya diberikan sama Tuhan sepenuhnya? Ya, siap? Siap. Kita harus miskin ya hati kita ya, supaya kita mau ya. Biasanya orang miskin, yang miskin itu biasanya haus, lapar. Lapar apa? Bukan makanan, tapi kebenaran firman Tuhan. Itu namanya miskin, haus ya, dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, kita ada ayat hafalan untuk minggu ini ya. Buka Alkitabnya di Matius 19 ayat 21b. Kakak bacakan ya. Matius 19 ayat 21b. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Sekali lagi ya.
Matius 19 ayat 21b. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan mau ketika kita mengikut Dia, kita memberikan hati kita sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siap ya? Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Tutup matanya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah diingatkan kembali Tuhan bahwa kami harus menjadi sempurna sama seperti Engkau Yesus sempurna. Engkau sudah menjadi teladan bagi kami. Tuhan, kami sadar dosa kami banyak Tuhan. Tidak ada kebaikan kami yang bisa menjamin kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami miskin di hadapan-Mu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Ajari setiap kami agar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati semua adik-adik kami yang mengikuti ibadah online sepanjang hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat ibadah yang sudah kami berikan kepadamu yang terbaik hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik Joy Kids yang berulang tahun di